Pak. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad bin Amaluddin. Saya di sini dipilih sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan yang berkembang. Ya Pak, perkenalkan saya Nabi Makarim yang ingin mediasi terhadap harta gondok ini. Saya ingin menggugat mantan istri saya. Kami telah meninggalkan harta yaitu berupa kos-kosan, mobil, dan sebuah tanah. Saya dan saya di sini telah membawakan bukti-bukti bahwa harta itu milik bersama selama perkawinan kami berlangsung. Yang kos-kosan berupa 10 kamar, lalu mobil jazz dan tanah seluas 20 meter kali 14 meter. Hasilnya itu murni didapatkan saat perkawinan berlangsung. Ini benar ya Pak, bukti yang terlampir? Benar Pak. Baiklah Pak, saya pelajari terlebih dahulu untuk bukti yang Bapak tahu ini. Saya pelajari untuk menyelesaikan perkara yang Bapak alami. Terima kasih Pak. Sebelumnya apakah bisa dalam kurun waktu beberapa hari Bapak dapat memastikan waktu itu memberikan kepastian kepada saya dalam menghadapi sengketa ini? Iya, saya pelajari terlebih dahulu untuk buktinya. Nanti saya kabari lagi dan sekalian memanggil dari pihak mantan istri Bapak. Baik Pak, akan saya tunggu kabar dan Bapak untuk berdiskusi kembali. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad bin Amaluddin. Saya di sini dipilih untuk menjadi mediator untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak dan Ibu alami. Ya, perkenalkan saya mantan suami dari Ibu Adel. Saya sebagai penggugat. Saya Iza Delia di sini sebagai mantan istri dari Bapak Nabil. Baik, langsung saja. Saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi sendiri adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dari mediasi itu sendiri. Tahapan-tahapan dari mediasi diantaranya, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Pertama, saya akan mencari kesempatan awal dari kedua belah pihak. Yang kedua, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang ketiga, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang keempat, apabila negosiasi mencari kesempatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Sebentar Pak, saya di sini masih bingung karena yang dipermasalahkan kan harta yang saya cari dengan banting tulang setiap harinya dan sampai ke tahap mediasi ini. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya, Bapak dan Ibu sama-sama bekerja? Iya. Baik Pak, sebelumnya saya sudah meminta keterangan dari Bapak Ibu terkait sengketa ini. Sebelum masuk ke pengadilan, mungkin kasus ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Di sini saya perlu penjelasan lagi bahwa pihak dari Bapak Nabil datang ke sini dengan niat baik sebelum sampai ke meja
hijau atau ke meja persidangan. Maka kita akan cari jalan tengahnya dari penjelasan ibu dari bapak. Maka saya pertemukan bapak dan ibu untuk mencari solusi yang terbaik. Lalu saya sarankan untuk menurunkan ego masing-masing pihak agar anak bapak dan ibu nanti tidak sampai terlantar. Sudah saya simpulkan dan saya akan memberikan beberapa poin yang bisa disetujui maupun tidak. Saya ingin harganya 80-30 Pak. Jadi dibagi setengah sama rata antara bapak dan ibu. Hartanya itu memang harta yang diborong dari pernikahan sampai cerai. Bagaimana pihak ibu? Apakah setuju dengan bapak? Maaf, sebelumnya saya di sini kurang setuju karena Bapak Nabil ini hanya mengurus biaya perawatan mobil dan sesekali mengurus tanah, sedangkan saya bekerja setiap harinya dan mengurus biaya perawatan kosan juga. Seperti itu, Pak. Saya itu sebenarnya pengennya tuh 50-50, tapi masalah finalnya kita runingkan saja. Bagaimana 50-50? Apakah setuju dari bapak? Saya tidak setuju Pak, karena selama menikah penghasilan saya lebih besar daripada ibu Aden, dan saya lebih banyak mengeluarkan uang untuk biaya lainnya. Kalau menurut saya itu 60-40 karena ibunya kan juga bekerja dan penghasilan kos-kosan juga lebih sering. Untuk penghasilan kos-kosan kan lebih sering ibu Adel yang memegang. Ya sudah, kalau gitu boleh 60-40 saja, Pak. Lalu ini pembagiannya apakah dikonversikan menjadi uang atau gimana? Bagaimana kalau mobil dan tanah saya ambil? Mohon maaf Bu, saya ingin dikonversikan ke uang agar bisa tahu 60-40%-nya itu. Jika dikonversikan ke uang, apa tidak terlalu lama ya? Tidak, akan secepatnya diurus oleh kuasa hukum saya. Ya sudah kalau gitu. Baiklah, jika memang kesepakatannya begitu, maka akan saya buatkan dokumen untuk ditandatangani bersama. Dan saya mengharapkan bahwa isi dalam dokumen bisa dipertanggungjawabkan. Ditandatangani. Baiklah, sudah selesai kesepakatan kita tentang harga bersama. Dokumen ini akan menjadi bukti jika tidak dijalankan dengan baik. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih.